Ya, Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian, hari ini Kamis tentang pendidikan, saudara. Nah, saya akan membawakan sebuah tema, dampak sebuah teladan. Nah, saudara, ada seorang anak telepon pendetanya. Dia ada telepon pendetanya, Pak Pendeta tolong datang ke rumah, ada yang sakit, tolong didoakan. Nah, terus dia ngomong gitu, buru-buru, kemudian tutup teleponnya. Nah, Pak Pendeta kan datang, ketemu dia, terus tanya, siapa yang mendoakan, siapa yang sakit? Oh iya Pak, ini kucing saya sakit katanya. Langsung Pak Pendeta terkejut, cuman kan gak enak gitu, langsung ditinggal gitu ya. Terus dia ikuti anak itu, dia doakan. Terus dia doa, hai kucing, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Nah, anak itu merasa sangat berterima kasih bahwa pendetanya mau mendoakan kucingnya, datang ke sana, dan beberapa hari kemudian betul saudara, kucingnya sembuh, saudara. Nah, sebagai tanda terima kasih ia datang ke rumah pendetanya. Dia mau bawakan buah, saudara. Ya, mau terima kasih kepada pendetanya. Nah, kebetulan saudara, pendetanya lagi sakit, saudara. Nah, terus dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak saya doakan Pak Pendeta? Wah, Pak Pendeta sakit nih ya. Boleh, doakan saya. Boleh, nggak apa, doakan saya. Terus dia berdoa, hai Pendeta, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Saudara, cerita anak itu, dia pembelajar yang cepat. Dia meniru Pak Pendetanya berdoa. Ini ada sebuah contoh, saudara, cerita. Nah, saudara, kita sejak kecil, kita adalah seorang peniru, saudara. Melihat teladan, kita belum tahu apa yang bisa kita lakukan, saudara. Seperti anak saya, Ella, itu sangat suka meniru kokonya, saudara. Kalau ibu suka menolong, anak jadi suka menolong. Kalau ibu atau bapak suka marah-marah, anaknya juga suka marah-marah. Segala yang dikatakan oleh orang dewasa dianggap anak kecil sebagai tolak ukur. Apa yang betul, apa yang boleh. Nah, ketika anak ini mulai sekolah, ia mendapat tokoh panutan dari guru, saudara, orang yang baru. Nah, guru itu kalau dia berbuat baik, punya wibawa, bukan mustahil anak itu lebih meniru teladan gurunya daripada orang tuanya. Nah, sementara anak itu juga mulai meniru teladan teman-temannya, sumber teladan itu enggak lagi tunggal, seperti dia masih kecil di rumah. Seringkali hal ini membingungkan anak itu. Misalnya, semula ia beranggap menendang kucing adalah perbuatan wajar, karena itulah yang diperbuat oleh ayahnya. Tetapi kini ia mendengar gurunya bahwa ia harus menyayangi binatang. Nah, ya mungkin belajar, saudara. Teladannya ada dua, saudara. Bagaimana dia harus bersikap kepada binatang. Nah, kemudian kalau dia masuk ke usia pra-remaja, SMP, saudara, kecenderungan meniru orang tuanya semakin pudar. Dalam tahap usia ini, anak mencari jati diri. Anak-anak itu akan meniru teman-temannya, lebih dekat dengan teman-temannya, dan lebih percaya teman-temannya. Teladannya adalah teman-temannya. Nah, siapa kawannya pengaruh sekali kepada pertumbuhan dia, apa yang ia tiru, saudara. Nah, saudara, kecenderungan meniru akan berkurang ketika usia semakin dewasa. Bukan berarti orang dewasa tidak bisa menyerap teladan. Misalnya, ada seorang karyawan baru, ia baru masuk bekerja dengan penuh disiplin dan integritas. Nah, tetapi setelah beberapa minggu, ia melihat rekan-rekannya, atasannya itu hanya bermalas-malasan. Kemungkinan besar, ia akan meniru teladan dari kawan-kawannya dan atasannya. Teladan, saudara, memang punya kekuatan untuk mendidik anak-anak kecil sampai orang dewasa. Lebih-lebih, teladan dari pendidik, pemimpin, dan pemuka masyarakat. Seperti kami juga para hamba Tuhan, itu penting sekali. Jika ada yang di atas kita itu korup, ataupun jahat, ataupun teladannya buruk, jikalau guru
itu teladannya buruk, saudara. Membuang sampah sembarangan. Nah, pesan ini akan diambil langsung daripada orang-orang di bawahnya atau para murid, saudara. Dan jangan pesan, saudara, ya buang sampah itu nggak apa-apa, sembarangan juga nggak apa-apa. Nah, teladan itu memang menular, saudara. Apapun yang kita perbuat bisa diamati dan ditiru oleh orang lain. Nah, kalaupun begitu kita akan berhati-hati supaya apa yang kita tularkan itu baik, bukanlah hal yang buruk, saudara. Kematangan diri seorang tampak dari kepekaannya tentang teladan apa yang ditularkan kepada orang lain. Nah, saudara, Yesus, saudara, meninggalkan teladan dan gaya hidup yang luar biasa, saudara. Dan ialah teladan kita, saudara. Selama 33 tahun, dia hidup bukan untuk kepentingannya, saudara, melainkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan Bapa di surga. Yesus berkata, "Aku memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yohanes 13 ayat 15. Nah, begitu Yesus sungguh mempedulikan dan mengupayakan kepentingan orang lain, sehingga ia rela menderita demi kepentingan orang lain. Bahkan ia menyerahkan nyawanya bagi umat manusia. Nah, saudara, saya bacakan dalam 1 Petrus 5 ayat 3. Ini pesan Petrus kepada gereja-gereja Tuhan pada waktu itu, pemimpin gereja, saudara. "Janganlah berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Ketika menggembalakan domba-domba umat Tuhan, penting sekali memberikan teladan, saudara. Nah, sebagai pemimpin gereja, sebagai pengurus, kita pun dituntut untuk memberikan teladan kepada para jemaat, saudara. Kemudian dari surat Paulus, saudara. Paulus juga mengatakan hal yang sama tentang teladan ini. Filipi 3 ayat 17. "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan bagimu." Kepada gereja di Filipi, Paulus mengatakan, "Ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka-mereka, orang-orang pemimpin gereja ataupun rasul-rasul yang telah memberikan teladan kepada kamu." Nah, saudara, jadi teladan ini penting sekali, saudara. Mendidik adalah pekerjaan yang sulit. Lebih-lebih lagi mendidik dengan teladan. Banyak orang berkata, "Turutilah ajaranku," atau "Turutilah nasihatku. Ikutilah petunjukku, pengarahanku, turutilah khotbahku." Tetapi jarang orang berkata, "Turutilah teladanku." Nah, saudara, inilah bukti dari seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dari Yesus Kristus kepada murid-muridnya, Rasul Petrus dan kawan-kawan. Kemudian Rasul Paulus, saudara, memberikan teladan kepada kita untuk hidup bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Dan biarlah teladan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah melihat pentingnya teladan dalam kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan boleh menolong kami, melatih hidup kami, melatih diri kami, dan boleh membagikan hidup kami kepada orang lain. Sebagai teladan yang baik tentunya, Tuhan, bukan teladan yang buruk. Dan biarlah Tuhan, melalui hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.